udah 16.40 ya, jadi kita mulai aja. Kalau misalnya putus-putus atau suaranya masih kurang besar, kabarin aja langsung di komen atau on mic juga nggak apa-apa, biar bisa langsung didengerin. Nah, udah kelihatan belum ya slide-nya? Slide-nya udah aja. Oke, jadi aku mau ngelanjutin praktikum yang kemarin. Kemarin kan kita udah dapat SPL-nya tuh. Nah, sekarang kita nentuin titik sampel buat lokasi dari SPL yang kemarin kita udah punya. Nah, aku mau nanya dulu deh, kalian udah belajar cara nentuin titik sampel belum? Ada beberapa metode kan? Kalian ada yang udah tahu apa belum? Udah belajar belum di F1? Boleh tolong responsif ya, dijawab. Mungkin ingat namanya saja mungkin, Cek. Boleh tolong ulangi? Hanya ingat sedikit sepertinya gitu, tapi pengertian secara dalamnya mungkin tidak. Oke, makasih buat jawabannya. Aku mau nanya deh buat metode teknik penentuan titik sampel, ada yang tahu nggak apa aja? Ada yang mau jawab? Atau aku tunjuk nggak apa-apa nggak? Anggit ada nggak Anggit? Atau nggak hadir nih, jangan join aja. Halo. Kang Anggit, aku mau nanya dong, kamu udah belajar teknik penentuan titik sampel belum? Di Pak Amir, cuman mungkin pendalamannya masih belum. Apa aja tuh, boleh tahu nggak? Sebelumnya sih kan di pembelajarannya itu bertahap ya, Cil, kayak pengambilan data, nah, kayak gitu-gitu aja sih, Cil. Secara general. Oke, makasih jawabannya. Kalau yang lain gimana? Izin menjawab, mungkin, Cek. Boleh. Kalau tadi mungkin kayak cara sampling, mungkin yang saya ingat ya seperti kayak judgment sampling, probability sampling, seperti itu, Cek. Di antara banyak. Iya. Kalau dari yang lain ada yang mau jawab lagi nggak? Aku tunjuk lagi deh ya. Faiz Asari ada nggak? Oke, kalau kamu Faiz, meminta tolong sebutin teknik metode pengambilan titik sampel. Kalau yang pernah dijelasin sih ada beberapa tekniknya itu, kayak misalkan ada judgment sample, terus simple random sample, terus stratified random sample, systemic sample, sama composite sample. Yang itu bukan, Cik? Makasih jawabannya buat Kang Faiz, Kang Anggit, sama Kang Mika tadi ya. Aku dulu ya.
Iya, cuma nggak ada. Katanya gitu. Masih aman. Jadi aku mau review lagi tadi yang metode pengambilan titik sampel itu benar kata teman-temannya tadi. Ada judgment, ada randomized samples, ada systematic sample, ada stratified sampel, terus ada juga composite random sample, simple random sample, kayak gitu. Terus nih kalau yang kita pakai buat praktikum kali ini, kita tuh pakainya land unit sampling. Kan tadi tuh cara nentuin metode titik sampel tergantung sama apa yang bakal kita teliti. Misalnya kalau yang systematic sampling itu tuh kalau misalnya kita mau nentuin land use, berarti dipilih land use mana yang punya heterogen yang banyak. Nah kalau misalnya land unit sampling, itu kita satu SPL minimal satu titik aja. Nah ini disesuaikan juga sama aksesibilitas jalannya. Misalnya kayak jalannya tuh yang mudah digapai, terus yang sebentar ya. Jadi cara nentuin titik sampel itu tadi disesuaikan sama aksesibilitas yang jelas, kayak jalannya gampang diakses, terus dekat jalan, terus gak deket jurang, pokoknya kita gampang buat nyampe ke titik itu. Terus selain itu juga perlu dipertimbangin si luas SPL-nya. Kalau misalnya SPL yang semakin luas, berarti titik sampelnya itu lebih banyak. Terus sih kalau misalnya di nentuin titik sampel tuh ada yang namanya luas areal minimum. Misalnya jadi kita tuh pakai petanya 1:7.500. Nah, berarti itu tuh minimal areanya yang lebih dari 0,225 hektar. Nah, gimana cara nentuin itu tuh si skala misalnya 7.500 dikali 7.500 dikali 0,4. Nah, 0,4 itu konstanta dari USDA-nya. Nah, nanti hasilnya itu areal minimum buat si titik sampel itu. Jadi yang di bawah areal minimum itu tuh nggak akan kita amatin kayak gitu. Terus setelah dapat titik sampel, kita masuk ke layout. Oh, nggak ada share screen-nya ya? Sebentar ya. Mohon ditunggu buat share screen. Sekarang udah kelihatan ya? Nah, tadi yang kita pakainya yang land mapping unit. Nah, ini tuh didasarin dari homogenitas si lingkungannya. Jadi nggak terlalu banyak variasi dari segi penggunaan lahannya. Kalau yang land mapping unit ini tuh satu SPL, cuman ada satu titik. Nah, terus nih yang SPL kita didasarinnya dari aksesibilitas yang jelas, yang tadi yang dekat jalan, yang pokoknya gampang kita raih gitu titiknya. Nggak yang kayak dekat jurang, nggak yang gitu, nggak yang susah-susah. Terus ini tadi yang penentuan areal minimum. Nah, di sini nih ada caranya. Misalnya kita pakai peta yang 1:7.500. Terus 7.500 dikali 7.500 dikali 0,4. Ini konstanta dari USDA-nya. Terus nah hasilnya 0,225 hektar. Jadi yang di bawah 0,22 hektar luasnya itu nggak akan kita pakai. Nah, setelah kita dapat titik sampel ini, masuk ke layout. Layout ini cara penempatan isi peta. Yang kayak misalnya kalian tahu kan peta yang dalamnya itu ada judul, ada legenda, ada arah mata angin, ada skala bar, gitu-gitu. Nah, itu namanya layout.
Terus skala petanya sebenarnya itu beda sama skala layout. Misalnya kita pakai skala yang sebenarnya itu yang kabupaten gitu, itu tuh 1:5.000. Terus nanti di layoutnya tuh kita jadi 1:10.000 kayak gitu, atau 1:7.500 tergantung sama apa yang bakal kita amatin kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu gak sebelum next slide? Kalau nggak ada, kita next aja. Halo, suara aku jelas nggak? Jelas, Cek, barusan. Maaf ya, lagi di jalan. Jadi untuk mekanisme di lapangan untuk praktikum itu, kita pakainya 3 SPL. Nah, untuk komoditas yang dipakai itu ada jagung, cabai, tomat, bawang, kopi, sama karet. Nanti itu tiap kelas tuh bakal dikasih komoditas yang berbeda. Nanti masing-masing KM dari tiap kelas itu milih ya, atau di ladder gitu, komoditas yang bakal dipakai nanti. Udah gitu aja. Boleh di next, Cek. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Buat mekanisme di lapangan nanti. Belum mungkin, Cek. Oke. Jadi nanti tiap kelas dibagi 3 kelompok ya. Nanti tiap kelompoknya masing-masing ke 3 titik nanti di lapangan. Tunggu bentar ya teman-teman, mungkin lagi reconnecting. Selanjutnya, jadi ketika kita mau survei, udah masuk maaf. Oke, jadi selanjutnya itu ada apa aja sih yang kita perlukan untuk melaksanakan survei. Jadi yang pertama itu, sebelum kita melakukan survei, kita tuh harus membuat jalur atau akses jalan untuk ke titik lokasi sampel yang akan kita ambil sampel tanahnya. Nah, apa sih namanya? Jadi nama jalur tersebut adalah jalur rintasan. Jalur rintisan. Nah, jalur rintisan ini harus kita buat sebelum melaksanakan survei untuk memudahkan kita mengakses, untuk memudahkan kita untuk mempercepat juga ke titik lokasi tempat survei yang sudah kita buat di peta. Jadi jangan sampai kita ngelewatin jalur yang dekat jurang atau yang sekarang udah jelas belum ya? Sorry banget kalau misalnya kurang jelas sih.
Jadi jalur rintisan ini adalah jalur yang kita buat sebelum kita mengambil atau menuju ke titik sampel yang udah kita tentukan dari peta yang sudah kita buat. Terima kasih ya. Gitu. Jadi kita udah buat nih jalur rintisannya. Lalu apa aja sih alat-alat yang kita butuhkan untuk melaksanakan survei? Jadi yang pertama ini ada kalian mungkin pernah lihat atau ya mungkin ada beberapa orang yang udah pernah lihat. Jadi ini yang pertama itu adalah Munsell Soil Color Chart. Jadi Munsell ini digunakan untuk menentukan warna dari sampel tanah yang kita ambil. Gimana sih cara menggunakannya? Jadi kita buka dulu nih bukunya, terus kita harus dilihat di bawah cahaya matahari. Buat apa? Agar warnanya itu sesuai gitu sama aktualnya warna tanah sebenarnya gitu. Nah di sini kan ada bolongan-bolongan kecil gitu kan. Nah jadi tanahnya yang udah kita ambil disesuaikan sama warna-warna yang ada di sini. Jadi yang di atas itu ada hue, yang di samping itu ada value, dan di bawah itu ada chroma. Nah, hue itu kilap, value itu nilai, dan chroma itu ya chroma. Nah, biasanya tanah-tanah di Indonesia atau iklim tropis itu warnanya itu kemerahan gitu. Sedangkan kalau misalnya di iklim-iklim yang subtropis, dia tuh warnanya akan cenderung lebih abu-abu gitu. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan untuk survei adalah ring sampler. Jadi ring sampler ini bentukannya itu silinder kayak gini dengan ujungnya itu tajam. Fungsinya untuk jadi ketika kita ada tanah, jadi kita kayak mau cetak sesuatu gitu, jadi sampelnya itu kita masukkan ke tanah itu biar tanahnya itu mudah jadi tanah itu mudah masuk ke silinder, ke ring sampelnya itu. Jadi ring sampel itu sebenarnya banyak banget ukurannya. Nah di sini tuh kita pakainya ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil, tergantung sama kebutuhan kita gitu. Nah di sini kalau untuk box ini adalah untuk tempat nyimpan si ring sampel itu. Selanjutnya ini ada clinometer sama FMI level. Nah fungsi dari kedua alat ini sebenarnya sama untuk menentukan kemiringan lereng dan kemiringan lereng. Namun ketika membandingkan antara FMI level sama clinometer ini sebenarnya lebih memudahkan si clinometer, karena si clinometer ini sudah memberikan dua satuan yang memudahkan kita untuk menilai kesesuaian lahan yang dibutuhkan di dalam form. Jadi di sini tuh ada persentase sama ada derajat dari kemiringan lereng tersebut gitu. Terus selanjutnya ada ini yang paling utama sih. Jadi di sini ada yang namanya bor tanah. Jadi untuk mengambil sampel tanah, kita tuh harus melakukan jadi kita nggak ngambil tanah yang paling atas, kita tuh harus ngambil tanah yang bagian bawah gitu dengan bor tanah ini. Nah caranya itu sebenarnya ini agak tergantung sama ini sih, tekstur dan tergantung sama teksturnya. Kadang kalau misalnya teksturnya keras itu tuh bakal ngebornya tuh agak susah gitu loh. Jadi mungkin yang
cowok-cowok nih kalau misalnya di kelompoknya bener-bener kalian tuh dibutuhin banget buat ngebor tanah karena ini lumayan susah. Nah, gimana sih cara buat ngebor tanah ini? Jadi sebenarnya kayak ini nggak otomatis ya, nggak yang tur gitu, maaf. Ya, tapi caranya tuh kayak kita ditusukin di titik lokasi yang mau kita ambil, lalu kita putar searah jarum jam. Ya gitu. Nah, sebenarnya buat tanah mineral sama tanah gambut itu terdapat perbedaan bor tanah. Jadi dibedain gitu deh, karena dari struktur kandungan dari gambut dan mineral itu kan udah beda. Jadi diperlukan bor tanah khusus untuk tanah gambut. Nah, selanjutnya ada kompas dan GPS atau global positioning system. Ini tuh kalian pasti tahu fungsinya apa kan? Jadi GPS itu sebenarnya alat yang lebih advance daripada si kompas ini karena si GPS ini sudah meliputi, dia tuh udah bisa menunjukkan arah, menentukan titik koordinat, terus bisa menentukan ketinggian dari ketinggian permukaan. Nah, kayak gitu. Jadi biasanya tuh kita tuh pakainya si GPS ini untuk memudahkan kita menemukan si titik lokasi si sampel sama untuk menentukan ketinggian tempatnya. Next slide. Oke, bentar ya. Sorry. Ya, untuk slide selanjutnya, ini tahap terpenting. Juga deh, tahap terseru. Ini merupakan tahap terseru dari praktikum ya, karena kita kan niatnya untuk mengambil data, dan di sini teknis untuk pengambilan datanya ya. Untuk yang pertama, kita akan mengambil data sampel tanah yang sudah dijelaskan seperti tadi, yaitu dengan tadi ada yang dengan bor, jadi pengambilan sampel tanah itu bisa menggunakan bor dan menggunakan ring sampel. Untuk ring sampel ini, untuk yang ring sampel kita menggunakan pengambilan sampel tanah ini dilakukan dengan dua teknik, yaitu pengambilan tanah terganggu dan tidak terganggu. Nah, untuk yang terganggu ini kita menggunakan bor tanah, yaitu dengan kedalaman 30 cm, dan nanti kita di lapangan akan mengambil dua, yaitu dari 0 sampai 30 dan 60 sampai 30. Nah, untuk tanah tidak terganggu kita menggunakan ring sampel yang tadi yang bulat itu ya, untuk diuji di laboratorium. Oke, untuk selanjutnya ada koordinat. Untuk koordinat sendiri itu dilihat dari dua format, yaitu yang pertama desimal dan menit detik. Yang biasa kita gunakan sekarang itu yaitu menit dan detik. Untuk selanjutnya kita akan mengambil data ketinggian tempat atau elevasi. Nah, elevasi ini merupakan rata-rata ketinggian tempat yang diukur dari permukaan laut sehingga 1 meter di atas permukaan laut atau FDPL. Nah, penetapan elevasi ini dapat dilakukan dengan altimeter atau dengan menggunakan GPS. Jadi kegunaan dari GPS itu selain untuk kita menentukan koordinat, juga kita bisa juga melihat ketinggian tempatnya. Selanjutnya untuk kemiringan lereng, ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan kemiringan meter, saya lupa. Kemiringan lereng bisa menggunakan kilometer.
yaitu ada dua, bisa persen dan derajat. Untuk persennya itu ada di sebelah kanan, bisa dilihat dari sebelah kanan, dan untuk derajat di sebelah kiri. Dan selanjutnya ada kedalaman efektif. Nah, kedalaman efektif ini bisa dilihat dari ketika kita ngebor tanah. Jadi dari bor tanah ini kita ngebor tanah. Kita lihat kalau kita dalam 60 sampai 60 kita menemukan batuan, artinya kedalaman efektif lebih dari 60 cm. Nah, ketika kita belum menemukan ke dalam setelah 60 ini kita belum menemukan batuan, berarti batuan lebih dari kedalaman efektif itu lebih dari 60 cm. Selanjutnya ada warna tanah. Nah, warna tanah ini bisa ditentukan dengan tadi mansal yang sudah dijelaskan oleh Aisyah. Oke. Warna tanah merupakan sifat tanah yang paling mudah ditetapkan, yaitu mencocokkan dengan warna pada mansal color chart. Nah, dasar pemikiran penetapan warna tersebut mengarah ke kuning atau ke merah. Hal ini dapat dihubungkan dengan klasifikasi iklimnya. Tanah-tanah pada daerah iklim panas umumnya mengarah ke warna yang lebih merah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Aisyah ya. Oke, selanjutnya ada tekstur tanah. Untuk tekstur tanah ini, mungkin kalian udah pernah belajar ya. Tekstur tanah itu ada apa aja? Ada 3, ada 12. Ada 12 yang pasir debu liat. Terus ini tuh menyatakan istilah dalam distribusi partikel tanah halus dengan ukuran kurang dari 2 mikrometer. Nah, untuk tekstur ini merupakan salah satu sifat fisik tanah yang secara praktis dapat dipakai sebagai alat evaluasi atau judging. Nah, dalam suatu potensial penggunaan tanah, tekstur merupakan sifat yang sangat penting karena berpengaruh terhadap sifat fisik tanah. Untuk tekstur ini caranya kita bisa membasahkan tanah, terus nanti kita dikasih dipilin-pilin gitu. Dia dilihat jika kita selama memilih tanah itu jika tidak putus berarti dia termasuk ke dalam liat. Tapi ketika dia putus-putus berarti dia itu berpasir. Struktur habis warna tanah kita langsung ke drainase ya. Oke, untuk drainase drainase tanah dapat ditemukan baik di daerah yang tergenang air maupun daerah-daerah kering yang tidak pernah tergenang air. Mudah tidaknya air hilang dari tanah menentukan kelas drainase tanah. Penentuan kelas drainase tanah di lapangan dapat dilakukan dengan pengamatan terhadap gejala-gejala pengaruh air pada penampungan tanah atau profilnya. Jika tanah tidak pernah tergenang sehingga tata udara dalam tanah selalu baik, maka tanah akan berwarna merah atau kecoklatan. Dan biasanya kalau di Ciparanti itu drainasenya baik karena tidak ada genangan air atau apapun. Untuk vegetasi, yang selanjutnya vegetasi. Untuk vegetasi ini didominasi dari daerah atau SPL yang kalian nanti datangi. Nah, vegetasi ini ada 2, ada yang alami dan ada yang penggunaan lahan. Nah, untuk yang alami ini seperti apa? Seperti pepohonan, rumput yang memang sudah ada sejak awal. Kalau untuk penggunaan lahan berarti seperti jagung, padi, dan sebagainya. Untuk batuan selanjutnya ada batuan permukaan. Untuk batuan permukaan ini ada 2. Ada yang di atas, permukaan atas, dan ada yang tersingkap. Dan untuk batuan yang di permukaan atas ini yang bernama stone, yaitu batuan lepas yang tersebar di permukaan tanah, memiliki diameter lebih dari 25 cm. Biasanya bentuknya bulat atau bersumbu panjang. Kalau yang bersumbu panjang itu lebih dari 40 cm. Biasanya berbentuk gepeng. Selanjutnya, untuk batuan singkap itu biasanya ada di bagian
bawah profil gitu loh, kayak dia itu tersingkap jadi cuma kelihatan sedikit aja. Kalau yang permukaan itu ada berada di atas dan kelihatan gitu bentuknya. Kalau untuk yang batuan ini tuh terlihat sedikit aja, namanya itu rock biasanya gitu. Biasanya dipakai sebutnya seperti itu. Oke. Untuk modulus biasanya untuk panel modulus itu biasanya dia bisa dilihat dari kayak ada karatan gitu di tanahnya. Selanjutnya, next. Selanjutnya struktur. Bisa kelihatan nggak? Jelas nggak ya? Struktur. Oke. Jadi struktur itu merupakan sifat fisik tanah yang dapat dianalisis langsung di lapangan. Struktur tanah ini masih putus-putus nggak, guys? Oke. Struktur tanah ini merupakan sifat fisik tanah yang dapat dianalisis langsung di lapangan. Struktur tanah ini merupakan gumpalan kecil alami dari tanah akibat peletakan butir-butiran primer tanah satu sama lain. Biasanya kalau di lapangan itu cara menentukan struktur tanah itu dari bulatan kita bongkar-bongkar sampai berbentuk kecil gitu. Jadi dilihat sampai benar-benar tidak bisa dibongkar, tidak bisa dipatah-patahkan lagi. Nah, untuk bentuk-bentuknya bisa dilihat di sini. Untuk untuk bentuknya itu ada lempeng, bisa kalian lihat sendiri. Ini bentuknya seperti ini. Dan untuk ada prisma itu ada prismametik sama kolumar. Terus ada gumpa atau bloki. Ini biasanya ada angular bloki sama subangular bloki. Dan selanjutnya ada granular, ya bentuknya seperti ini. Bentuknya membulat biasanya kalau granular. Dan untuk selanjutnya ada, ini apa sih? Digit. Nah, itu biasanya bentuknya lonjong-lonjong seperti ini, tajam seperti ini. Dan selanjutnya dalam struktur juga ada masih nggak jelas nggak? Oke, biasanya sifat struktur tanah ini dapat ditentukan dari tingkat perkembangannya. Apa aja sih tingkat perkembangan dari struktur tanah ini? Yang pertama, tanpa struktur. Tanpa struktur ini partikel tanah belum teragregasi ke dalam satuan struktur. Terdiri dari lepas atau berbutir tunggal. Bila partikel-partikel tanah terpisah satu sama lain, seperti butir pasir dan masif atau kompak, masif atau kompak itu bila partikel-partikel tanah teragregasi tanpa aturan bidang pemisah. Dan selanjutnya ada lemah. Nah, ini tuh merupakan butir-butir struktur dapat dilihat, tetapi mudah rusak dan hancur waktu diambil dari profil tanah tersebut. Selanjutnya ada sedang. Sedangnya merupakan butir-butir struktur agak kuat dan tidak hancur atau rusak waktu diambil dari profil ke tangan untuk pemeriksaan. Untuk yang terakhir yaitu ada tingkat perkembangan kuat, yaitu butir-butir struktur tidak rusak waktu pas diambil dari profil dan tetap tidak hancur walaupun digerak-gerakan. Oke, mungkin dari saya sekian. Bisa ditulis. Nah, udah ya. Untuk selanjutnya
Untuk selanjutnya mungkin untuk selanjutnya sama Kang Hardi ya untuk kita belajar layout sama penentuan titik sampelnya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas atau tidak? Boleh respon. Jadi suaranya kecil. Halo, suara saya jelas tidak? Agak kecil, Kang. Agak kecil. Ya, jauh lebih kecil, Kang, daripada yang lain. Oke, baik. Sebentar ya. Oke, tes. Sudah terdengar belum? Sudah, Kang. Halo. Sudah jelas sekarang sudah. Jelas ya? Oke, Ya. berarti sekarang kita akan melanjutkan ini ya. Kemarin tuh sudah sampai mana kemarin? Kemarin di solve, Kang. Di solve ya. Oke. Sudah terlihat belum share screen saya? Sekarang sudah, Kang. Sudah ya. Oke, siap. Oke, terima kasih sebelumnya. Mungkin saya di sini akan menjelaskan beberapa cara ya mengenai tadi itu sudah dijelaskan juga mengenai pembuatan titik sampling, terus mengenai apa namanya tuh pembuatan layout juga seperti apa, terus alat-alat yang akan nanti kalian gunakan seperti apa, gitu kan? Nah itu. Nah jadi sebelum kita mungkin tadi kalian udah sedikit tergambar lah ya pada saat kita akan survei itu kita harusnya ngapain dulu sih? Yang pertama kan prasurvei. Prasurvei itu ada pembuatan peta kerja, ada penyiapan alat, pembuatan tim juga kan karena kan nggak mungkin ya survei sendiri gitu kan. Jadi apa namanya tuh serem juga kalau survei sendiri apalagi kalau land use-nya atau penggunaan lahannya hutan kan atau semak belukar. Nah itu jadi pembuatan tim. Nah di sini kan persiapan alat akan kita siapkan. Jadi kalian di sini hanya membuat peta kerja. Nah peta kerja yang kemarin yang telah dibuat kan kita sediakan juga sebenarnya nanti kalian kalau misalnya tuh mau nanya Kang di mana dapatnya penggunaan lahan, Kang di mana dapatnya kemiringan lereng, Kang di mana dapatnya jenis tanah. Nah itu nanti akan kami jelaskan juga pada saat praktikum atau ada yang boleh tanya langsung ke aspeknya masing-masing ya penanggung jawab aspeknya masing-masing juga. Jadi untuk singkatnya di sini kemarin kan sudah ada beberapa peta yang kita sediakan yaitu peta elevasi, jenis tanah, kemiringan lereng, litologi dan penggunaan lahan. Nah di sini kita akan melakukan intersect. Yaitu intersect itu apa gunanya tuh? Kemarin tuh fungsinya? Coba ada yang tahu fungsi dari intersect itu untuk apa? Sehingga saya menggabungkan, Kang. Menggabungkan. Ya, betul, menggabungkan ya. Jadi sebenarnya untuk menggabungkan tuh ada beberapa ya tuh, ada intersect, union, merge gitu. Itu sama-sama menggabungkan sebenarnya. Tapi apa sih bedanya gitu kan? Itu nanti akan penjelasan lebih dalamnya lagi akan dijelaskan lagi. Cuman di sini yang cukup hanya kalian tahu tuh lebih ke kita menggunakan intersect untuk menggabungkan. Menggabungkan apa? Yang paling apa namanya tuh yang paling signifikan ya, yang paling berbeda lah gitu kan antara merge dengan intersect tuh. Intersect kalau merge itu jadi pada saat kita menggabungkan dia tuh menggabungkan langsung dengan kelasnya gitu ibaratnya. Jadi apa ya? Nyatu dengan kelasnya kan. Kalau ini tuh kita terpisah gitu kan, jadi nggak tergabung lah antara kelas per kelasnya gitu kan nih. Gitu kalau merge itu kadang ada beberapa yang error atau bergabung gitulah gitu kalau di merge. Jadi kita menggunakan intersect. Tapi ada beberapa studi kasus kita harus menggunakan merge juga. Nah itu nanti kalian bisa ulik lagi lebih dalam lagi ya gitu karena tools di ArcGIS ini sangat-sangatlah banyak. Oke, setelah di intersect kita langsung melakukan dissolve. Nah, dissolve itu untuk apa coba? Ada yang tahu? Boleh open mic? Dissolve nih.
Untuk apa di solve? Coba di solve untuk apa di solve? Oh iya, ya mungkin sambil kalian mencari jawabannya juga ya. Di sini kami sudah menambahkan elemen yaitu jalan ya. Nah, jalan kita sudah menambahkan jalan. Jadi di apa namanya tuh di link yang praktikum tuh ada kan linknya yang kalian dapat data-data ini. Nah itu tuh udah ditambahkan lagi jalan. Jadi kalian download jalannya lagi aja. Karena kenapa? Tadi kan dijelasinnya sama izinnya bahwa kita tuh pada saat penentuan titik sampling tuh harus ada jalur rintis. Nah jalur rintis itu apa sih gitu kan? Jalur rintis kan kita melihat dari aksesibilitas ya. Jadi jangan intinya mah atau simpelnya mah kita yang harus kita bisa datangi ke situlah gitu. Makanya kita di sini menentukannya lebih ke dari segi apa? Deket sama jalan. Ini kan jalannya nih, jalan-jalan Ciparan Cina. Saya deket juga sama jalan. Cuman jangan terlalu dekat karena balik lagi kalau kita terlalu dekat juga kan ada pengaruh kompaksi. Kompaksi itu adalah ibaratnya kalau kita jalan setapak kan dari segi udah diinjek-injek, terus kayak strukturnya jadi padat dan segala macam itu kan udah bukan tanah ya murni lagi lah intinya gitu. Jadi udah terkontaminasi intinya. Itu aktivitas manusia. Makanya yang penting kita tahu nih, oh jalan tuh ada di daerah sini nih ya, jalan nih. Nah berarti nanti kita buat titiknya misalnya tuh yang agak lumayan sedikit jauh, cuman nggak terlalu dekat dengan jalan juga gitu. Itu yang pertama ya, yang mengenai tentang jalur rintis. Oke, sebelum masuk ke situ kita tadi apa sih fungsi dissolve itu? Ayo. Ada nggak? Mungkin kalian tuh angkatan berapa? 2021, 2020? 2020 Kang. Oh, 2020. Berarti kalian belum mengambil mata kuliah GIS juga ya? Belum sebenarnya. Belum ya, oh ya udah. Belum pernah ya. Ya udah. Jadi mungkin kalian juga banyaknya baru kenal juga dengan ArcGIS, mungkin dia baru tahu juga malahan dan juga baru mengoperasikan juga gitu. Jadi fungsi di solve ini itu adalah untuk memilih tadi. Nih, pada saat kalian open atribut kan kita milih nih ya, ada elevasi, ada SPT, ada macam tanah, lereng, formation, name, itu kan kita pilih kan yang kita butuhkan saja. Pada saat kita di intersect, tuh banyak banget kan, lihat nih si tabel-tabelnya. Tuh, itu kan sebenarnya nggak data-data yang nggak perlu kita pakai aja, karena kan yang kita pakai itu apa namanya tuh elevasi, macam tanah gitu kan, atau jenis tanah, grid code, gitu kan lereng, gitu-gitu aja kan yang kita butuhkan. Jadi itu fungsi di solve untuk mengeliminasi data-data yang tabel-tabel atau kolom-kolom yang tidak kita butuhkan. Itu untuk di solve. Nah sekarang sebenarnya nih kalau kalian pusing ya, ini bisa kalian rubah juga. Misalnya tuh ini land use, penggunaan lahan gitu kan. Biar nggak kalian pusing juga. Coba ya kita oke. Tuh, jadi kan land use. Terus ini jenis tanah. Nah, macam tanah ini jenis tanah. Jenis tanah cukup nggak ya, kita lihat ya. Oke, cukup. Nah, jenis tanah. Terus ini elevasi, ini lereng udah bener. Ini untuk formation ya bolehlah formation kan. Yang volcanic product sama aja kayak jenis tanah sebenarnya kan. Jadi itu tuh apa namanya tuh jenis tanah vulkanik muda gitu kan. Gitu. Nah, terus saya juga lupa apa nama di atasnya. Kita kasih nama aja biar jangan formation ya. Kita kasih nama ciri tanah. Cirinya kan berarti itu ini. Kayak saya lupa juga ini apa. Kita kasih nama biar kalian nggak bingung juga ya. Nah, oke. Sekarang tahapan pertama yang harus kalian lakukan tuh, kalian kan akan membuat
apa namanya itu titik sampling dulu ya, titik sampling. Tapi kita kan kalau kalian lihat ini sama banget warnanya gitu kan, bingung lah kalian nanti gimana caranya kita tahu satu SPL-nya di mana gitu kan, karena tadi kita menggunakan land mapping unit kan, atau sampling unit lah gitu kan. Nah itu tuh satu yang udah dijelasin sama Eciang itu satu SPL atau satu titik. Nah kan kita nggak tahu nih mana ya SPL-nya gitu kan, mana yang apa namanya tuh Tegalan, mana yang Semak Belukar, kita nggak tahu nih apa namanya tuh si warna-warnanya juga kan semuanya sama. Nah, jadi padahal di sini tuh udah ada kan, ya Sawah Tada Hujan, Semak Belukar itu udah ada. Jadi gimana caranya kita mau masukin dulu apa namanya tuh, kalau bahasa ini tuh simbologinya ya, biar ada terlihat gitu kan, terlihat perbedaannya gimana. Nah, kita coba add field terlebih dahulu. Add field, di sininya kita masukin teks, di sini kita masukin SPL. Klik OK. Nah, kalian ke pinggir. Oke, ini klik yang di atasnya ya biar ngeblok semua. Kalian field kalkulator. Field kalkulator, klik yes. Nah, di sini kalian jangan lupa ini kalian ke stringkan terlebih dahulu. Nah, terus kalian masukin nih apa aja sih yang mau kita masukin di dalam SPL. Contohnya jangan masukin semua karena nanti nggak akan cukup juga ya. Saya akan masukin misalnya, ini masih belum berubah juga ya dari apa namanya itu, dari segi tadi kan udah dirubah jadi land use, tapi di sini masih ada name 1, ya udah nggak apa-apa. Jadi kita coba masukin dulu name, terus tuh ini kan jadi ini tuh untuk pada saat kalian ini tuh nggak bingung gitu, nggak bingung. Jadi name tuh kan berarti penggunaan lahan, nanti si apa namanya tuh si hasil keluarnya tuh sesuai dengan urutan yang kalian pingin kayak gitu. Oke, nah jadi setelah itu kalian klik plus, terus tanda kutip, titik koma ya, titik koma, tanda kutip lagi, plus kalian masukin lagi apa ya, elevasi lah ya, kita masukin elevasi, terus kalian plus lagi, tanda kutip lagi, tanda koma, tanda kutip, plus lereng. Nah, gini ya. Coba kita lihat dulu hasilnya ya. Set. Coba lihat. Nah, ini udah ada kan nih. Sawah Tada Hujan. Apa namanya? Sawah Tada Hujan. Elevasinya segini. Terus kemiringannya segini. Gitu kan. Kita coba klik 2 kali aja. Biar sama rata semuanya. Oke, ya. Bisa kalian lihat. Ini semua. Nah, setelah itu. Kalian masuk ke properties. Untuk membedakan simbologis. Kategoris. Kita lihat ya. Add all values terlebih dahulu. Jangan elevasi tadi. Nah, ini yang value field-nya kalian masukin yang SPL. Masukin yang SPL kan tadi kita udah buat juga ya untuk dari segi perbedaan SPL-nya apa. Itu masukin yang SPL, kalian add all values. Untuk ininya unchecklist aja. Nah, di sini kalian boleh tuh gambarnya warnanya mau apa aja ya gitu, bebas. Kalau saya pengen warna ini aja lah. Ini biar terang juga gitu. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini kan. Jadi kalian tahu nih. Coba kita lihat nih, klik identify. Ini SPL apa nih? Klik di sini. Oh, ini tuh nih value. Bisa lihat elevasinya 804 sampai 843. Jenis tanahnya ini, lerengnya ini gitu kan. Nah, luasnya segini. SPL-nya yang ladang. Nah, kayak gitu. Berarti itu SPL ladang. Kayak gitu. Jadi kalian bisa membedakan sekarang mana yang ladang, mana yang apa namanya tuh? Ladang, terus semak belukar, hutan, perkebunan, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita tadi kan selanjutnya kita langsung masuk ke open attribute table lagi ya. Kita add field lagi untuk melihat luasnya. Kita pengen tahu nih luasnya tuh per SPL berapa sih gitu kan. Nah, di sini coba kita luas. Yang ininya double. Klik OK. Oke, di sini sudah ada katanya. Kita coba
sudah saya buat juga tadi. Kita luas ini ya. Luas underscore 2. Oke, nah udah kelihatan. Sekarang kita masuk ke calculate geometry. Tadi kan field kalkulator ya. Nah, sekarang calculate geometry. Masuk ke sini. Oke, ininya udah area ya. Ini udah area, ini udah kayak gini juga. Di sini kita ubah ke hektar. Ini kan square meter tadi, kita ubah ke hektar. Klik OK. Oke, yes. Kita coba tunggu. Nah, udah muncul kan. Klik 2 kali di sini. Kita lihat. Tadi itu kata EC-nya lahan atau luasan yang kurang dari berapa tadi tuh? Kurang dari 0,225 ya kalau nggak salah. 0,225 itu harus dieliminasi. Bener kan? Coba tadi kata EC-nya bener nggak? Takut saya salah juga. Ada yang bisa ini 0,225 ya kalau nggak salah. Jadi kan luasan terkecilnya tuh, kurang dari 0,225 itu harus dieliminasi. Berarti kita lihat, nah ini nih dari sini nih. Bentar ya, bagaimana cara ngilanginnya nih? Nih cara ngilangin ininya. Coba, kan ini kan 0,21 nih, berarti ini udah ini batas antara tadi ya, luasan yang tadi. Karena kalau udah 23 kan itu udah di atas 225 ya, 0,225. Berarti kita harus eliminasi dari sini ke atas. Benar kan? Harus eliminasi dari sini ke atas gitu. Nah, caranya kayak gimana? Bentar ya, kita kepinggirkan dulu ya. Ini agak jauh soalnya nih. Kita kepinggirkan dulu. Nah, biar dekat sama feed-nya. Oke. Oke ya. Gimana nih caranya untuk menghapus tadi, mengeliminasi dari yang 0,22, 0,225. Kita close dulu, kita masuk ke editor, start editing. Oke, di sini langsung continue aja. Continue, kita langsung masuk ke open attribute table lagi. Nah, tadi kita lihat nih. Oke, dari sini ya, berarti ya dari sini ke atas, kita drag aja sampai sini. Kita langsung delete selected. Karena kan 0,225 ya, 0,21 udah nggak masuk. Delete selected. Nah, oke, udah hilang kan semua. Berarti di sini kita lihat tadi kan ada 43 ya. Berarti tadi itu ada 43 SPL. Nah, sekarang berarti udah ada 28 SPL. Gitu. Oke, sebentar. Nah, oke, jadi ada 28 SPL yang kita akan kita akan datangi intinya. Tapi nggak semua sih, nggak 28 ya. Nah, intinya itu. Jadi kita bisa lihat sekarang sudah tereliminasi dari 0,225 ke atas, sudah dieliminasi ya, ke bawah. Ini yang di atas semua. Oke, setelah itu jangan lupa save edit, terus stop editing. Oke, udah ya, berarti di sini. Sekarang ini udah tahu nih, tadi dari segi luasan, dari segi perbedaan warna juga untuk melihat land use-nya. Nah, untuk melihat land use-nya, terus sekarang kita menentukan titik samplingnya. Gimana sih cara nentuin titik samplingnya? Bingung kan? Bingung juga kita gitu. Gimana cara nentuinnya? Nah, berarti kan tadi kalau kita melihat tentang jalur rintis, harus dekat dengan jalan. Dekat dengan jalan. Kita jalan ininya, kalau kalian udah download, kalian masukin aja sama kayak waktu di awal ya, kayak add data, terus masukin yang jalannya doang, jalan Ciparangi kalau udah download di link itu. Kita ke atas kan, biar muncul. Nah, ini jalan-jalannya nih, gitu kan, aksesibilitas kan gitu. Sekarang bagaimana cara kita menentukan titiknya? Karena kan kita menggunakan land mapping unit, 1 SPL, 1 titik. Gitu kan. Secara logika tadi ada 28 SPL, berarti ada 28 titik. Gitu kan. Nah, gimana caranya? Kita kan pada saat di lapangan, kalau ngelihat kayak gini juga bingung kan, nggak ada koordinatnya, titiknya di sebelah mana, nggak tahu kan. Di sini kita akan memunculkan koordinat, yaitu dengan cara yang ada drawing nih ya, ada drawing di sini, drawing, set, klik marker. Nah, di sini aku mau untuk titik yang harus adanya ya, harus ada yang nanti kalian
yang wajib kalian ada titiknya di sini itu adalah, dan nanti yang akan kalian datangkan, kalian nggak mungkin ya titiknya kalian datangin semua 28-28-nya. Jadi yang wajib ada tuh titiknya di daerah, saya sudah buat di, saya ini dulu, kita lihat sebelah mana titiknya, kita ke atasin dulu titiknya. Nah, sebelah sini ya, kita lihat, nih, sebelah sini titiknya nih, yang hijau-hijau ini, yang itu udah ada koordinatnya. Nah, gimana cara munculin koordinatnya? Kita ke bawahin lagi, set. Kita marker, tadi ya ini udah marker nih, yang marker. Kita titikin, misalnya tuh aku pingin di sebelah sini gitu kan, ini satu nih, ini kan satu SPL nih, sama nih warnanya satu SPL gitu kan. Terus nanti kalian jangan kalian bikin titiknya ya lumayan agak banyak aja, minimal 5 atau 6 ke atas lah. Tapi 3 titik yang di awal ini kalian harus sudah punya ya. Nih 3 titik yang di awal ini wajib ada di kalian. Ini mah yang udah ada koordinatnya nanti. Nah sebelum kita masukin ke sini, kita coba dulu gimana caranya sih biar buat kayak gitu tuh. Oke, terus kita kasih titik lagi, misalnya tuh di sini satu SPL lagi. Terus kasih lagi titiknya di, ini kan agak deket jalan nih ya, agak deket jalan. Ini juga kan agak deket nih, bisa nih lewat sini gitu kan. Nah, lewat sini. Terus kita lihat lagi yang aksesibilitasnya dekat dengan jalan tapi tidak terlalu dekat gitu. Jangan dekat banget juga karena tadi pengaruh kompaksi. Kita coba di daerah sini deh. Nah, ini ya. Oke, setelah ada 3 itu kita saya hanya contohkan 3 aja. Setelah itu gimana? Setelah itu kalian drag semuanya. Nah, setelah di drag semuanya, kalian klik drawing, convert graphic to features. Oke. Nah, ininya udah point grafik, ininya data frame, di sininya kalian masukin namanya seperti biasa, aku kasih nama titik SPL2. Tadi kan titik SPL satunya udah ada nih ya. Tapi kalian jangan, kalau mau dipisah silakan, tapi lebih baik jangan dipisah aja. Jadi kalian bikin satu, tapi udah ada 3 titik yang di awal tadi ya, yang udah saya buat. Kayak gitu. Nah, itu titik SPL 2 gitu ya. Kita save. Klik OK. The map as layer, yes. Oke, nah ini udah ada nih titiknya, udah muncul di sini nih. Udah muncul di table of content. Sekarang yang di ininya kita buang aja. Yang tadi yang kita drag tadi nih kita buang aja, delete. Nah, otomatis sudah ada kan? Tuh, ada titiknya. Nah, kalau kita masukin titik SPL2 tadi, langsung ada muncul nih 3 titik. Ya kan? Gitu. Jadi yang jangan lupa yang 3 titik yang ini yang wajib kalian harus ada nih ya. Ini wajib kalian harus ada 3 titik ini. Nah, nanti kan kalau mau nyoba-nyoba yang lainnya boleh, katakan, tapi yang ingat satu SPL 1 titik, gitu kan ya. Gitu. Nah, terus apa namanya tuh? Cara memunculkan koordinatnya gimana, Kang? Gitu kan. Kita udah tahu titiknya nih, terus memunculkan koordinatnya gimana? Oke, berarti saya masukin dulu. Nih kalau kalian pengen lihat koordinatnya di sini, nah udah ada koordinatnya kan, X sama Y nih. Nah, itu gimana caranya? Kita ke bawahin dulu yang ini. Kita klik kanan, open attribute table. Oke, kita add field lagi kayak tadi ya. Kita add field. Terus di sini kita masukkan X coord untuk koordinat X. Isinya kita menggunakan double. Klik OK. Klik yes. Nah, udah muncul kan ya. Kita buat dulu lagi aja satu lagi yang Y. Oke, Y coord. Sini double, klik OK, yes. Nah, ini belum muncul kan? Sekarang kita munculkan. Oke, dengan cara field calculator. Field calculator. Salah. Calculate geometry. Yes. Nah, ini nih. Di sini kan X coord, berarti kita klik X coord. Isinya decimal degree. Isinya decimal degree ya, kita menggunakan decimal. Klik OK. Yes. Nah, muncul kan? Tuh 107 bla bla. Terus di sini sama juga calculate geometry. Yes. Ininya Y koordinat ya. Tadi kan X, sekarang Y. Decimal degree, klik OK. Nah, sudah muncul. Ini kalian nanti untuk koordinat yang wajib yang tadi 3 nih ya. Nih yang ini ya.
yang wajib 3 ini nih, tiga titik ini koordinatnya, kalian tulis ini ya, ini kalian tulis. Ini yang nanti akan dimasukkan ke GPS. Tadi kan dijelasin sama Ecinan ya. Ecinan itu ada GPS nih. Nah, nanti masukin koordinat ini ke GPS, nanti baru kita cari titiknya sebelah mana. Nanti kan ada tuh GPS, ada trackingnya ya. Ada trackingnya juga, nanti kalian ngikutin aja tracknya gitu kan. Jadi ini jangan lupa ditulis juga. Tapi kalian coba dulu ya, gitu titik-titiknya gimana, jangan langsung tulis di yang saya ini gitu kan. Saya ini langsung tulis gitu. Coba dulu kalian gimana caranya buat titik koordinat. Nah, nanti kan setelah ditulis, itu di HP lah gitu kan, di HP atau di buku bebas. Nanti pada saat kita ke lapangan, masukin ke GPS-nya, nanti cara masukin di GPS-nya, kita akan kasih tahu lagi di lapangan. Oke, sampai situ paham dulu nggak? Nanti kita akan masuk layout nih setelah ini. Sejauh ini paham, Kak? Paham ya? Ya. Oke, nanti ini juga di-record, nanti kita akan bagikan juga linknya. Setelah itu, kita langsung layout aja. Ini kan udah dapet titik-titiknya ya. Titik koordinatnya juga, kita langsung layout. Kliknya ini ya, layout view. Layout tuh untuk ya biar enak dipandang juga, terus emang biar buat apa, buat bisa biar nanti kita bisa diekspor juga ke PDF kah atau ke JPG lah kayak gitu. Oke, sekarang kita layout. Nah, di sini layoutnya kita page and print setup. Kita menggunakan A4 biasanya ya, terus ininya landscape kan. Klik OK. Nah, ini kita ratakan ke pinggir-pinggirannya biar rapi aja lah ya. Oke, ini kita atur dulu skalanya. Skalanya besar banget ya ini. Kita atur dulu ke skala 10.000 dulu biar enak ngaturnya. Nah, kayak gini ya. Ini kan biar enak kita ngerapihinnya juga. Rapihin ke pinggir-pinggirannya. Oke. Kita rapihkan pinggir-pinggirannya. Sebenarnya ini kalau layout kalian bebas ya kayak gimana. Ini mungkin standar saya aja. Ini standar saya layoutnya kayak gini gitu. Kan banyak lah di YouTube juga. Kalau mau cara layout di ArcGIS gitu, itu banyak lah kayak gitu yang lebih bagus gitu kan. Cuman saya pengennya ini lebih ke standar saya aja kayak gini gitu. Saya akan buat garis pinggirannya. Kita klik kanan di sini, order, send to back. Nah, oke. Di sininya kita klik kanan, masuk ke frame, masuk ke background, white, kita apply. Oke, nah ini udah lumayan mantep lah ya. Nanti kita atur lagi aja ini ya. Oke, di sini saya akan buat lagi juga di pinggirnya untuk nama-namanya. Kita buat di sini aja segini. Oke, properties. Kita masukkan warna putih kali ya. Tadi warna putih kan. Apply, oke. Kita rapihkan. Kita rapihkan juga sininya. Jangan terlalu dempet. Biar ada garis pinggirannya. Oke, nah terus di sini kita akan masukkan nama teks. Mana teks ya? Bentar ya. Teks. Oh, ini teks nih. Kita masukkan teks. Klik 2 kali. Kita tulis nama di sininya apa ya? Satuan peta lahan aja ya. Satuan peta lahan Ciparanje. Nah, kalau mau ngatur di sininya, ini bisa nih. Satuan peta lahan Ciparanje. Satuan peta lahan. Oke, kita ketengahkan. Itu mau kita apply dulu aja.
kita ininya saya biasanya Times New nih, Times New Roman. Kita besarkan ke 14 atau 20. Oke, terus atur layoutnya. Terus saya menggunakan garis ya, line sini. Masih klik lagi. Klik, enter. Nah, terus kita buat teks lagi. Biasanya tuh satuan peta lahan, terus di bawahnya ini dulu ya, mata angin ya. Kita lihat, coba lihat dulu mata angin itu di mana mata angin. Nah ini saya menggunakan yang ini aja, langsung simple. Ini standar saja yang simple aja kan, kalau mau yang Kang bagus. Hardi, maaf. Apa? Maaf dipotong dulu. Ini kan azan maghrib ya, kita istirahat dulu sebentar azan maghrib. Oh ya udah. Nanti kita lanjut ya. Oke. Ini bentar lagi beres dah ya. Sok atau azan maghrib dulu. Iya, bentar ya, kita azan maghrib sebentar. Tunggu sampai selesai. Oke.
Oke, karena Ajeng di sini sudah beres ya, mungkin bisa dilanjut lagi Kang Hardi dan yang lain sebentar lagi selesai. Jadi mohon untuk tidak keluar dari Zoom dulu sebentar lagi ya. Diberitakan Tunggu sebentar di lagi. akhir. Oke, kasih dilanjutkan oleh Kang Hardi, monggo. Oke ya, tadi kita break dulu azan maghrib karena kita udah beres, udah mau beres gitu ya, udah mau beres juga. Tadi kan udah dimasukin ya, apa namanya tuh ini Al-Fatani. Kita masukin scale bar juga boleh deh ya, scale bar. Kita masukin scale bar. Oke, coba kita lihat. Properties. Oke, ini scale barnya kita agak besarkan dikit. Oke. Sekarang kita masuk ke skala ya, skalanya ya. Ini kan agak besar ya, agak terlalu jauh lah. Kita coba. Tadi udah disebutkan juga sih sebenarnya untuk skala sama kecilnya 7.500 kan kita masukin aja 7.500 sekarang. Nah, segini nih udah lumayan kan 7.500 di skalanya. Terus sekarang kita agak ketengahin dikit biar agak bagus. Setelah itu insert, masukkan lagi skala. Skalanya yang ini ya, yang paling atas saja udah, nggak usah inilah. Nah, skalanya kita agak besarin. Ini skala 1:7.500. Tadi kan disebutkan juga ya. Ini disebutnya apa? Skala layout. Gede banget. Nah, oke. Setelah itu kita akan masuk ke legend atau yang biasa disebut legenda. Oke. Kita bikin garis dulu yang kayak tadi ya untuk membedakan. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan legenda. Di sini ada legenda ya, insert legenda. Ini untuk. Nah, tadi apa sih yang dimasukkannya legenda tuh? Ada apa aja? Yang peta di solve kan? Yang tadi tuh, bentar ya, biar kalian paham juga. Ini kan di solve yang ini nih, ini kan biar bisa dimasukkan juga ya. Berarti yang ini. Terus jalan juga ya boleh dimasukkan. Untuk titik boleh lah ya dimasukkan juga ya. Atau nggak usah sih sebenarnya, yang penting udah dapat koordinatnya juga ya kalau titik ya. Biar nggak kebanyakan juga, takutnya nanti malah nggak cukup. Kita coba dulu aja, oke. Legenda kita yang titik ininya kita kesampingkan jalan dengan yang peta di solve. Oke, next. Terus ininya legenda. Kita menggunakan size, base-nya di tengah. Times New Roman. Itu kelewat tadi. Times New Roman, nanti size-nya kita coba agak besarkan saja. Next. Ini juga next.
Ini kita coba dulu aja ya. Kita coba preview terlebih dahulu, bagus atau enggak. Oh, tuh lihat kan, banyak banget ya. Tuh. Nah, ayo loh, banyak banget. Oke ya, kita coba apa namanya tuh? Item-itemnya atau layernya kita coba jadikan 3, bisa nggak ya 3? Salah. Kita masuk lagi ke legend. Set number column legend. Oke, 3 coba ya. 3 atau 4. 3. Coba kita 3, kolomnya 3. Times New Roman. Kita next, kita coba di sini. Next, kita coba preview terlebih dahulu. Mana? Nah ini nih ya. Kita lihat. Tuh ada 3, ya, jadi 3 kolom ya. Ini juga sebenarnya kebanyakan sih 3 kolom. Mungkin karena di symbology-nya ada banyak juga dan emang SPO-nya juga banyak ya. Tuh. Ada banyak juga kan. Oke, kita back, kita jadikan 4 kolom berarti ya. Kita coba 4 kolom ya. Atau 6 deh. Bagus kan 6 atau 4. Nanti kalian rapi-rapikan aja ini sesuai selera kalian aja lah ya. Yang penting apa namanya tuh, kalian udah bisa juga tinggal jadi apa namanya tuh tinggal dikecilin aja lah, udah nggak apa-apa. Kita finish aja udah. Biar kalian juga bisa nyobain nanti di rumah. Kita kecilkan saja. Tapi ini jadi kecil banget ya. Nggak bisa juga di ini layoutnya. Bentar ya. Untuk jalan frame size position. Nah, untuk tadi softnya kita coba Kang Ardi, ya. itu ya bisa dibuat 2 kolom aja. Kalau 2 kolom juga tetap nggak muat sebenarnya. Tadi juga udah dicobain. Oh gitu ya. Oke ya, pokoknya intinya kalian kalau kita buat 2 kolom juga tetap nggak muat kan. Coba ya lihat nih. Kita lihat ini SPA-nya karena memang banyak juga, ada 28 kan. Jadi yang titik SPA-nya kita nggak usah, kita buat 2 kolom. Next. Coba fontnya 12 atau 10 deh ya. Kita coba 10 ya. Coba 10 ininya. Terus
agenda. Oke, next. Next. Oke. Kita perkecil aja ininya. Nanti untuk di apa namanya tuh di pada saat kalian ekspornya mah kalian bisa lebih ini aja, bisa apa namanya tuh di ininya pasti kelihatan kok. Oke, sekarang ininya kita hapus. Kita namain klasifikasi land use. Oke, enter. Nah, ini ya klasifikasi land use, ada juga jalan soal ini. Oke, kita ke ataskan. Kalau kita mau zoom juga bisa melihat. Nah, kita coba ke atasin lagi, kita samakan. Oke. Oke, udah itu nanti kalau mungkin kalian nanti yang di atasnya bisa dikecil-kecilin aja ya. Yang apa nama satuan peta lahannya, terus juga apa namanya tuh scale barnya segala macamnya kalian bisa kecil-kecilin aja. Nah, setelah itu mungkin nanti kalian di sini juga masukin ini ya, kayak buatan kelompok mana gitu. Created by ini siapa gitu kan. Nanti kelompok berapa, kelompok berapanya itu kalian kasih tahu juga. Nah, udah lah ya kayak gini lah ya, ini untuk sementara aja. Kalian sekarang cara ekspornya kayak gimana? Ekspornya kalian masuk ke export map. Di sini file export map. Terus nah di sini kalian boleh dapat peta lahan Ciparanje ya. Ininya kalian boleh apa namanya tuh, boleh PDF, boleh JPG, boleh PNG, bebas ya. Kan mau apa aja, paling kalau PDF mendingan PDF aja gitu ya. Kita coba PDF ya. Save. Tunggu. Nah, setelah itu coba kita lihat hasilnya. Bentar ya. Di SHP Fix. Hasil di hasil. Oh, ini hasil. Kita coba lihat di hasil. Nah, ini ya, kita lihat. Buka aja yang Ciparanje. Nah, jadinya kayak gini nanti kalian. Petanya nanti kalian rapih-rapihin aja ya. Dari segi ininya itu kan untuk sementara aja lah gitu. Ini kan masih agak kelihatan lah di sini kan gitu. Sedikit banyaknya masih kelihatan. Kayak gitu. Oke ya, nanti segitu aja mungkin dari saya akan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Nanti akan dikirimkan juga link apa namanya itu yang recordingnya untuk kalian bisa membuat dan juga
ikutin lah gitu kan tutor-tutor yang udah diberikan. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, nah, terima kasih Kang Hardi. Nah, untuk selanjutnya karena ini udah maghrib ya, jadi kita isoma dulu 15 menit. Berarti nanti kita ketemu lagi jam 18.21. Tapi jangan keluar Zoom, jadi kalian sholat aja. Karena di sini kita bakal ada hostess. Iya, jadi jangan keluar Zoom. Terus juga ada info buat besok. Jadi kalian diharap untuk tetap di Zoom, jangan ada yang keluar ya. Terima kasih.
Oke, suara aku kedengeran nggak? Ini udah pada masuk, udah pada di Zoom semua belum ya? Dengeran, Zuk. Bentar ya. Terdengar aja katanya. Oke, bentar. Oke, mungkin dari tadi ada yang mau ditanyakan dari pemberian materi tadi. Sebelum kita mulai ke post-test, mungkin buat teman-temannya yang belum bisa diajakin lagi karena habis ini kita akan ada post-test. Kang, boleh di-set untuk post-testnya. Post-testnya. Dan dikirim oke. Sudah terlihat ya? Bisa dikirim linknya juga kan di kolom chat. Oke, linknya sudah ada ya. Bisa dikerjakan 15 menit sampai 18.35. 15 menit ya prosesnya sampai jam 18.30. Sorry, maksudnya 18.40 ya. Kasih.